Doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu, Allah, Khalik pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara hanya alat saja, tapi yang minta Roh Kudus Tuhan yang berbicara, supaya kami diberkati atas firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang berbahagia, pada hari ini saya sangat rindu untuk membawa kita bersama untuk melihat firman Tuhan yang terambil dari pembacaan kitab Perjanjian Baru dalam Injil Matius. Injil Matius ayat yang ke-6 dan sehingga ayat yang ke-7. Tulisan hitam ataupun perekopnya di atas sana dapat kita lihat, yaitu tajuknya hal berdoa. Hal berdoa. Jadi ayat 6 dan 7 dalam Matius 6, 7 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat ke-7, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Demikianlah kata dua ayat daripada firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat dari ayat bacaan ini, sudah pasti kita tahu bahwa yang kita sedang belajar, yang sedang kita mau bicarakan adalah mengenai doa. Nah, doa sebenarnya kita tahu yang mana kalau kata berdoa ini boleh diajarkan sejak ataupun boleh diajarkan kepada anak-anak kecil. Contohnya daripada sekolah minggu. Nah, doa kita kepada Tuhan juga, kita tidak perlu penterjemah. Kita tidak perlu penterjemah apapun bahasa di dunia yang kita ungkapkan kepada Tuhan, karena Tuhan mengetahui apapun bahasa sekalipun itu asing bagi kita. Jadi saya pikir kita tahu bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan dan apa yang kita ingin ungkapkan, katakan kepada Tuhan. Namun pada hari ini, saudaraku yang berbahagia, saya ingin kita belajar pada hari ini, dan sebagai tema kita pada minggu ini, yaitu 3 jawaban Tuhan atas doa. 3 jawaban Tuhan atas doa. Doa kita. Nah, saya mau mengawali khotbah tentang doa ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan buat kita. Apa itu doa? Kira-kira menurut kita apa itu doa? Saudara, kira-kira apa itu doa? Sampai doa ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mengapa doa ini sangat penting dalam kehidupan kita? Doa itu bukan semacam sihir, sampai kita perlu ulangi kata itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya menurut Alkitab, doa ini sangat penting karena doa ini adalah nafas hidup kita sebagai orang Kristen. Doa ini adalah nafas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Doa ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa ini adalah satu harapan yang kita mau tujukan kepada Tuhan. Tetapi kenapa seringkali kita juga ada mendengar beberapa teman-teman ataupun orang Kristen khususnya di kalangan mereka yang merasa kecewa sebab adanya doa ataupun permohonan mereka yang tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, lalu timbul dalam persoalan,
limpul dalam pertanyaan mereka, mengapa? Ya. Kenapa Tuhan tidak mau dengar doa saya? Seperti mungkin yang terjadi dalam dunia yang genting saat ini. Saya katakan genting karena pandemik yang sudah menjangkau usia 2 tahun. Kita berdoa dan berdoa, namun keadaannya sama juga. Case COVID tidak berhenti juga. Dan mungkin juga ada orang yang mau minta doa kesembuhan bagi mereka yang terkena jangkitan COVID, tetapi di doa ada yang mati juga. Jadi mungkin ada yang bertanya, apakah doa saya ini tidak dijawab oleh Tuhan? Tuhan tidak mau dengar apa yang saya mau katakan. Namun sebenarnya saudara, tentu saja tidak. Sebab sebenarnya Tuhan selalu mendengar doa. Setiap kata-kata doa kita didengar oleh Tuhan. Bahkan tidak satu baik kata kita yang Tuhan tidak tahu. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Tetapi perkara yang perlu kita ketahui adalah memang kita sudah berdoa kepada Tuhan. Dan memang kita tahu bahwa Tuhan sudah mendengar apa yang kita sudah minta daripada Tuhan. Namun persoalannya sekarang kita harus tahu bahwa jawaban Tuhan atas doa kita ada 3 perkara. Dan itulah yang kita mau belajar pada hari ini. Namun sebelumnya saudara, sebelum kita belajar daripada 3 perkara tersebut, izinkan saya untuk bertanyakan kepada kita sekalian jemaat Tuhan. Ya. Kira-kira selama ini sejauh mana aktifmu, sejauh mana kerinduanmu, berapa kali engkau berdoa kepada Tuhan setiap hari? Sebab kita tahu memang ada banyak orang-orang di dunia, ya? Ada banyak orang-orang Kristen dunia yang susah dalam hal berdoa. Bahkan kadang-kadang ya menjadi alasan. Contohnya sibuk dengan tugas, kerja dan lain-lainnya. Inilah perkara yang selalu menjadi alasan jemaat dan orang Kristen jika ditanya perihal doa dalam kehidupannya. Ya? Dan akhirnya bila berlaku ada masalah dalam keluarga, dia ada kesulitan, dia ada kesakitan, dia ada kekurangan, baru kita mau ingat mau berdoa kepada Tuhan. Maka itu saudara, kepada semua jemaat, saya berharap jemaat ICIB Kayu khususnya, dan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada hari ini, jangan kita punya sikap seperti yang demikian. Ya, kita tidak mau ada sikap yang sedemikian. Tetapi sepatutnya doa dan kehidupan kita setiap hari jangan dipisahkan karena ada halangan. Apalagi dibuat dengan berbagai alasan dan sebagainya. Nah, seterusnya, mari kita belajar bagaimana jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Ya. Dan menurut kita, kira-kira bagaimana? Ya? Dan apa saja jawaban Tuhan atas doa-doa kita setiap hari? Ya? Saudaraku yang berbahagia, sebenarnya terus terang saya tidak tahu apa saja yang kita pergumulkan kepada Tuhan setiap hari kepada Tuhan. Dan saya tidak tahu berapa kerap saudara-saudari berdoa, berbicara, dan meminta kepada Tuhan. Dan setakat ini hanya saudara-saudari yang tahu sudah berapa banyak doa yang telah dikecapi dan dijawab oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau di pihak saya, seperti yang selalu saya saksikan kepada kita, kepada semua jemaat Tuhan, di mana saya berada, satu perkara doa yang setiap kali, ya, setiap hari, siang dan malam saya ungkapkan kepada Tuhan. Sejak 11 tahun yang lalu, saya berdoa agar Tuhan memberi anak kami Noel supaya jantungnya
normal secara total, ya. Sudah 11 tahun, saudara. Namun walaupun demikian, sampai saat ini rawatan tetap diteruskan. Obat tetap dimakan setiap hari. Tetapi kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sebab saya meyakini bahwa mungkin itulah jawaban Tuhan. Itulah jawaban Tuhan lewat doa kami setiap hari. Dan Noel, saudara tahu, dia tetap menjalani kehidupan normal seperti biasa. Tetapi sekali lagi, mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa? Kenapa sudah agak lama berdoa kepada Tuhan? Saya sudah berdoa berulang agak lama, namun sampai sekarang belum juga ada jawaban. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa kadang-kadang jawaban Tuhan atas doa kita terdapat 3 perkara. Perkara yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, jawaban Tuhan adalah tidak. Ya, ini perkara memang tidak disenangi orang. Kalau jawaban itu adalah tidak. Kenapa tidak? Ya, kenapa jawaban Tuhan itu tidak? Nah, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga berkata seperti demikian, ya. Yakobus 4:3 berkata, atau kamu berdoa juga, ya, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada kalimat di sana, saudara, karena kamu salah berdoa. Rupanya ada juga doa yang salah, ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi tentu saja doa seperti ini tidak akan dijawab oleh Tuhan, tidak akan dikabulkan oleh Tuhan, tidak akan didengar oleh Tuhan, tetapi tidak dijawabnya. Kenapa? Sebab doa seperti ini lebih mementingkan keinginannya sendiri dan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini sama juga dinyatakan dalam kitab Mazmur. Kalau kita lihat 66, Mazmur 66 ayat 18 berkata seperti begini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan tidak mau mendengar, kata pemazmur. Saudara, nah, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, kata firman Tuhan, maka tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Apalagi mau mengabulkan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Kita benar mau itu, tapi saudara tidak dengar Tuhan. Sebab hal seperti ini lebih tepat disebut sebagai keinginan. Karena doa sebenarnya adalah harapan kita, ya. Harapan kita akan kebutuhan. Harapan kita akan keperluan kita, dan bukanlah hanya keinginan hawa nafsu belaka. Jadi sekiranya, ya, mungkin saja saat ini kita berdoa kepada Tuhan dan jawabnya pula adalah tidak, maka itu saudara kita harus sadar. Kita coba renungkan, kita harus sadari bahwa mungkin permintaan kita, mungkin permintaan saya ini hanya untuk mementingkan keinginan hati saya sendiri. Dan saya menyembunyikan sesuatu yang tidak berkenan dalam hati saya. Contohnya, kalau ada orang berdoa meminta kaya, saya katakan tidak salah meminta doa seperti demikian. Sebenarnya menjadi kaya itu satu permintaan yang baik. Kenapa saya katakan baik? Sebab mungkin kalau dia sudah jadi kaya, nantinya dia boleh bantu orang lain yang dalam kesusahan, ya, yang dalam kekurangan. Tetapi bagaimana kalau ada di antara kita mau berdoa, mau minta jadi kaya, padahal tujuannya adalah untuk menyombongkan diri, supaya menjadi orang yang sombong pada satu hari. Saya pikir dan sudah pastilah hal ini tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi berdoa kita harus minta yang sesuai dengan kehendak hati Allah.
Yang kedua, jawaban Tuhan yang kedua adalah mungkin saja itu adalah sabar, tapi nanti, ya, nanti. Dia tidak akan jawab terus, tapi nanti. Nah, kalau dikatakan nanti atau sabar, itu maksudnya belum waktunya Tuhan mau beri itu kepada kita. Dan kalau dikatakan sabar atau nanti, bukanlah berarti Tuhan tidak mau bagi, ya, bukan berarti Tuhan tidak mau bagi. Dan bukan berarti Tuhan mau menunda mengabulkan doa yang kita naikkan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu tahu bila masanya, bila waktunya yang tepat, bila masa yang indah, dia mau beri apa yang kita inginkan. Waktu Tuhan adalah tepat, ya. Karena itu saudara-saudariku yang berbahagia, ya, sama ada belum atau lambat jawaban doa yang kita terima daripada Tuhan, yang harus kita praktikkan dari gaya hidup kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen yang rohani kepada Tuhan adalah mari kita selalu bertiasa kepada Tuhan dalam pengharapan yang terus-menerus dengan teguh, ya. Dan nantikanlah dengan penuh kesabaran jawaban kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pasti menjawab kita, tapi kata sabar, nanti kanlah dia. Yang ketiga, dan jawaban Tuhan atas doa kita yang ketiga adalah iya. Dan saya pikir jawaban seperti inilah yang sangat kita inginkan. Kenapa? Karena jawaban semacam inilah yang membuat kita semua merasa senang dan kita akan aminkan. Sebab siapa tidak senang kalau doanya dikabulkan oleh Tuhan? Kan? Tetapi kenapa ada doa yang terus dijawab oleh Tuhan? Kenapa dijawab terus iya? Nah, begini. Jika doa kita berasal daripada hati yang tulus, hati kita yang bersih, bukan untuk kepentingan kita sendiri saja, maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak berkata ya. Namun sebaliknya, jika kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri, terlebih lagi hal itu jahat, maka itu bukanlah doa, tetapi keinginan. Dan tentu saja Tuhan akan berkata tidak untuk itu. Dan jika ada orang yang berdoa seperti begitu, saudara, di luar kehendak Tuhan, janganlah ia berharap doanya dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada itu, untuk membuat doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, ataupun alias kita dapat jawaban iya daripada Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita beberapa perkara, ya, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita buat? Dan menurut Alkitab, saya ringkaskan saja beberapa perkara, yaitu diantaranya pertama, apabila kita berdoa sesuatu, ya, kita berdoa sesuatu dan kita harus yakin seolah-olah telah menerima apa yang telah kita doakan. Hal ini nyata diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya di Perjanjian Baru dalam kitab Markus 11 ayat 24 berkata seperti begini. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini berarti beriman. Ya. Yang kedua, memberi pengampunan kesalahan daripada sesama manusia terlebih dahulu, ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, tetapi seharusnya kita memberi pengampunan kesalahan daripada sesama kita manusia terlebih dahulu. Artinya dalam kehidupan kita dunia, Tuhan senang dalam hidup kita sesama manusia ada perdamaian, ya.
ada perdamaian di antara satu dengan yang lain. Kalau kita lihat dalam Markus 11 ayat 25 dan 26 berkata seperti demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga, kita harus berdoa dengan yakin tanpa ragu-ragu, tanpa was-was dengan apa yang kita doakan. Dalam Yakobus 1 ayat 6 berkata seperti demikian, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, meminta dengan iman, yakin, tanpa ragu-ragu, tanpa was-was dengan apa yang didoakan. Yang ketiga, yang keempat, kita harus hidup benar di hadapan Allah. Ya, kenapa harus hidup benar? Nah, Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, ini berarti saudara harus memiliki kehidupan yang benar. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan melihat bahwa kita ini adalah orang benar, maka doa orang demikian sangat besar kuasanya. Luar biasa doanya, saudara. Ataupun alias dikabulkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudariku yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dimanapun kita berada, di rumah, bersama keluarga, acara online, dan saya sebagai hamba Tuhan mau ungkapkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang setia mendengar, Allah yang setia menepati janjinya. Ia setia mendengar pergumulan kita. Ia juga lah yang menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Ia juga pribadi yang rindu untuk selalu berkomunikasi dengan kita. Di setiap doa-doa kita, setiap pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Makanya saudara, di pihak kita begini, sama ada cepat atau lambat jawaban dari Tuhan lewat doa kita, kita tetap bersyukur. Sambil itu kita menantikan Tuhan itu, jawaban daripada Tuhan itu dengan penuh kesabaran. Saudara yang berbahagia, kalau kita mengingat situasi keadaan dunia, apa yang kita rasai bersama sehingga mencapai usia 2 tahun ini oleh karena pandemik, saya percaya sudah begitu lama, ya. Sudah beberapa bulan kita tidak dapat berbakti di gereja. Sebenarnya itulah kerinduan kita, ya, supaya kita dapat beribadah bersama, berbakti bersama dengan sekalian jemaatnya yang lain. Dan saudara, bagaimana akhirnya jawaban daripada Tuhan kita ketahui, ya. Baru-baru ini kita telah menerima surat yang diedarkan oleh pimpinan SIB Sabah, yang mana kita diberi kebenaran untuk beribadah, tetapi harus dengan pematuhan SOP, ya. Juga harus orang yang hadir ke beribadah di gereja adalah orang yang sudah mendapat 2 dos vaksin dan telah melepasi 2 minggu tempo matang vaksin tersebut. Saudara, makanya saya percaya bahwa Tuhan bukan saja memulihkan, bukan saja Tuhan pulihkan persekutuan ibadah kita bersama di gereja, ya, tetapi Tuhan seterusnya akan memulihkan keadaan ekonomi kita nanti. Itu yang kita mau aminkan. Tuhan pasti akan lakukan itu. Nanti kita boleh bekerja seperti biasa. Kita boleh buat bisnis seperti biasa. Kita boleh berjual di Tamus seperti biasa. Namun sebelum hal ini kita kecapi,
Sebelum hal ini kita ketahui bersama, saya mendorong kita, saudara, mari kita berdoa bersama, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab seperti saya katakan tadi, doa bukan saja nafas kita secara rohani, tetapi doa adalah suatu harapan yang kita tujukan kepada Tuhan, ya, atas kebutuhan, atas keperluan yang kita mau daripada Tuhan. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan apa yang kita mohonkan, ya. Jadi mulai pada saat ini, mari kita bersatu, ya. Mari kita selalu bergumul kepada Tuhan. Mari kita semakin aktif berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan kita selalu punya banyak alasan dalam hal kita berdoa kepada Allah. Sebab orang yang selalu bersikap demikian akan menuai seperti apa yang ditaburnya. Tapi bagi kita orang-orang Kristen rohani, mari dekatkanlah dirimu selalu kepada Tuhan lewat doa dan persekutuan kita kepada Tuhan. Dan nantinya keluarga kita pasti diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan. Kami tahu Tuhan mendengarkan doa kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah menutup telinga, tapi mata Tuhan tertuju kepada umat-umat-Mu, orang-orang yang benar, yang berseru kepada nama-Mu setiap hari, lewat doa dan pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Bapa, dengarlah doa kami. Pulihkanlah keadaan dunia, pulihkanlah keadaan negara kami Malaysia, negeri kami Sabah, keluarga kami masing-masing. Tuhan pasti memulihkan. Apa di surga, nantinya kami percaya kami akan menghidupi kehidupan kami normal seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dimanapun kami bekerja, baik yang bekerja di jabatan kerajaan, swasta,